Yo, selamat datang di channel Quantitates. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Jadi di video kali ini kita akan merakit sebuah PC dengan budget hanya 2 jutaan bre. Yang dimana dengan budget 2 jutaan kali ini kita tuh bisa untuk mainin game-game kekinian. Ya itu udah pastilah. Kalau nggak bisa main game-game kekinian nggak bakal dah diupload. Dan nggak cuma untuk game doang ya, tapi untuk kebutuhan live streaming juga bisa bro. Apalagi untuk ngedit pastinya bisa. Dan nggak perlu banyak omong lagi di pembukaan ini, langsung aja kita ke inti dari video ini ya kan. Tapi sebelum itu buat kalian yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu. Lalu nyalakan notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Dan kita lanjut ke intronya dulu ya kan. Let's go! Untuk komponen pertama, ini adalah sebagai pembukaan ya, untuk mempermanis video ini bre, yaitu casing. Ini adalah casing dari Armageddon Tritron Pro 300, yang dimana dia sudah memiliki panel yang di depannya itu sudah RGB dan juga sudah bonus 3 buah fan ARGB yang bisa kita atur warnanya, bisa juga disinkronkan melalui motherboard. Dan karena ini casingnya warna putih ya, jadi ini terlihat semakin menawan, semakin elegan dan mempercantik estetika setup meja kalian bre. Sumpah dah dijamin, apalagi kalau meja kalian putih, backgroundnya putih, orangnya juga putih, ya kan? Wah mantep banget dah. Untuk ukuran casing ini, ukurannya itu ATX ya. Jadi ya untuk semua motherboard di kalangan ATX, MATX, ITX itu bisa masuk. Jadi emang bener-bener lega banget ya kan. Lalu di side panelnya juga ini sudah menggunakan bahan akrilik. Jadi ya ini catatan khusus untuk kalian yang ingin rakit PC menggunakan casing yang akrilik, itu kudu hati-hati. Takutnya aja belum dirakit udah pecah gitu kan, berabe. Tapi jika kalian kurang suka dengan model yang seperti ini, ya karena kan ini depannya cuman nampil LED doang ya, tulisannya Armageddon. Mungkin kalian kurang suka, ada juga yang varian lainnya bre. Jadi kalian bisa pilih yang varian Tritron 1, Tritron 2, Tritron 3, Tritron Pro 100, Tritron Pro 200, hingga yang saat ini kita review yaitu Tritron Pro 300. Untuk harganya ini semuanya mirip-mirip ya, di harga 400 ribuan. Menurut saya di harganya yang 400 ribuan ini termasuk murah coy, karena udah dapet fan yang bisa kita atur warnanya. Jika kalian beli casing yang serupa terus tuh beli fan terpisah gitu misalnya, yang udah ARGB, dijamin beda harga coy, lebih mahal, ini lebih murah, udah dipasang tinggal di plug and play dah pokoknya. Yang berikutnya yaitu komponen inti dari PC kita nanti. Yang pertama yaitu ada prosesor. Kali ini kita menggunakan prosesor dari Intel Core i5 4460 yang sudah 3,3 GHz dengan 4 core 4 thread dan hanya memakan TDP sebesar 84 watt. Lalu untuk harga dari prosesor ini itu berkisar di Rp280.000. Kita lanjut ke komponen yang berikutnya yaitu motherboard. Di sini kita menggunakan motherboard dengan LGA 1155 yang dimana ini motherboard di atasnya generasi ketiga ya. Ya iyalah, 3 ke 4 namanya ya di atas generasi. Jadi kali ini kita menggunakan motherboard H81 dari Zotac. Saya pun baru tahu ya kalau Zotac itu juga membuat motherboard. Dan untuk spesifikasi dari motherboard ini sebenarnya nggak begitu spesial ya, sama seperti pada umumnya. Cuman yang spesial dari H81 ini sudah ada USB 3.0 di belakangnya. Cuman kalau di front panelnya dia belum ada coy. Dan untuk harga dari motherboard ini tuh berkisar di 275.000 hingga 350.000. Ya kita ambil aja di tengahnya lah, 300.000. Next ke komponen yang berikutnya yaitu RAM. Di sini kita menggunakan RAM berkapasitas 8x2, jadinya berapa? 16 GB, yang berarti dual channel DDR3 dengan kecepatan 1600 mHz. Cuman di sini kita menggunakan RAM yang berbeda merek nih. Yang satu mereknya Kingston, yang satunya mereknya Samsung.
Apa nggak bahaya Bang beda merek? Selagi kecepatannya sama, menurut saya sih ya masih fine-fine aja. Dan untuk harga dari RAM 8GB DDR3 ini per kepingnya itu dihargai berkisar di Rp110.000. Jadi kalau beli dua jadinya Rp220.000. Oke, next ke komponen yang berikutnya, yaitu pendingin biar prosesor kita nggak kepanasan kayak kena ajab seperti di planet lain gitu kan, di Pluto. Jadi kali ini kita menggunakan HSF dari Jonsbo CR1200 yang sudah nyala-nyala RGB. Ya walaupun nyalanya statis ya nggak bisa disetting, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting kan mendinginkan dengan proper. Ya sebenarnya kalau kita pakai seri i5 nggak perlu pendingin yang wah-wah amat. Pakai stock cooling sebenarnya cukup, tapi ya nggak masalah ya. Yang penting kan RGB. Dan untuk harga dari Jonsbo CR1200 ini itu berkisar di Rp140.000. Lanjut ke komponen yang berikutnya, yaitu SSD. Zaman sekarang itu serba cepet, serba sacet pokoknya. Ya kali masih pakai harddisk 2024 bro. Jadi kali ini kita menggunakan SSD dari Phenom RX berkapasitas 128GB. Dan untuk harga dari SSD ini tuh berkisar di Rp180.000 dengan kondisi baru ya guys ya. Oke, kita lanjut ke komponen yang berikutnya, yaitu harddisk. Di sini kita menggunakan harddisk berkapasitas 500GB sebagai penyimpanan game atau video atau ya data-data penting kalian lah, atau ya nggak penting juga nggak apa-apa, taruh aja di situ. Dan untuk harga dari harddisk 500GB ini itu berkisar di Rp81.000. Cuman inget ya, ini harddisk sifatnya gacha juga karena ada kebanyakan yang bekas refurbish. Ada juga kebanyakan yang bener-bener bekas dari kantoran, yang bener-bener murni lah, dia sehat. Cuman ya tetap aja gacha. Jadi ya untuk harga 81.000 ya menurut saya ya oke lah untuk gacha. Oke, next ke komponen yang berikutnya, yaitu power supply. Di sini kita menggunakan power supply dari Thermaltake Light Power 450 watt, yang dimana power supply ini sebenarnya sudah terverifikasi di clearresort.com ya, yang dimana itu adalah sertifikasi 80+, tapi karena ini belum 80+, jadi dia nggak masuk. Tapi seenggaknya nama dia udah masuk di clearresort.com, jadi aman. Coba kalian cari di clearresort.com ada nggak Aerocool. Tuh nggak ada kan. Untuk harga dari power supply ini saya dapat harga di kondisi bekas ya. Jadi kalau untuk kondisi bekas itu berkisar di 250.000-an. Ya saya dapatnya di 250.000-an sih. Dan by the way, power supply ini sudah mempunyai 1x6 pin power untuk VGA. Jadi kan lumayan ya, daripada nggak ada kan bikin bingung. Cuman untuk VGA-nya di sini kita tuh menggunakan GTX 1050 2GB 128bit DDR5. Yang dimana untuk VGA ini itu performanya gacor banget coy. Karena ini VGA mempunyai TDP hanya 75 watt. Dan juga dia nggak perlu pakai pin power tambahan. Jadi makin irit dah. Dan juga memiliki encoding untuk streaming bre. Untuk recording apalagi. Dan untuk harga dari VGA ini itu berkisar di 800.000 hingga 950.000 rupiah. Tapi di sini tuh saya dapat di harga Rp850.000. Nah, jadi itu dia untuk komponen yang kita gunakan pada rakitan kali ini dengan total harga yaitu Rp2.641.000. Dan perlu diingatkan kembali ya, kalau harga tersebut hanyalah patokan untuk di bulan ini dan di tahun 2024. Jadi bisa aja sewaktu-waktu berubah nih ya. Bisa naik, bisa turun. Dan apakah PC 2 jutaan ini bisa libas semua game untuk game-game kekinian di tahun 2024 ini? Langsung aja kita ke benchmark dari PC ini. Langsung kita ke lagu distro Alibi ya kan. Let's go. Yet? No, we're at 6th Tower, but still waiting on the warrant. Mind if I join in on the fun? You know how to...
Nah, jadi itu dia untuk performa dari PC kali ini. Gimana menurut kalian? Menurut saya, untuk performanya ini sangatlah mantap dan ajib ya. Karena saya juga tuh dulu pakai spesifikasi yang serupa untuk kebutuhan sehari-hari. Bahkan untuk kebutuhan ngedit video saya. Kalau nggak salah saya pakai spesifikasi yang serupa itu sekitar 5 bulan sampai 1 tahun kalau nggak salah. Itu saya tetap pakai GTX 1050 dengan prosesor i5 generasi ketiga malahan. Dan untuk hasil dan performanya itu sangat amatlah dapat diandalkan, bre. Ya walaupun nggak sampai rata kanannya, tapi ya cukup lah untuk main Valorant, GTA 5, Horizon Free Zone, dan lain sebagainya. Dan juga untuk ngedit juga ini udah enak ya. Ya mending pakai ini ya kan, hemat energi, terus tuh performa yang bisa diandalkan. Karena untuk konsumsi dayanya ini cukup rendah ya. Di keadaan idle dia hanya memakan sekitar 60-an watt. Terus itu di kondisi saat menonton YouTube di 1080p dia hanya memakan sekitar 100-an watt doang. Lalu saat bermain game GTA 5 dengan settingan yang medium itu dapat di 160-an watt. Coba deh kalian nilai sendiri untuk PC yang kita rakit kali ini. Mulai dari tampilannya, performanya, dan juga harganya. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kita sharing-sharing sebagai kaum mendang-mending. Saya suka nih yang kaum mendang-mending kayak gitu. Wah mending ini bang, bagus. Bagus dah, emang bagus sih. Saran-saran dari kalian itu memang bagus sebenarnya. Dan buat kalian yang tertarik dengan komponen yang kita gunakan pada rakit kali ini, untuk link pembelinya ada link di deskripsi di bawah ya guys ya. Terutama untuk si casing Armageddon gitu. Sebenarnya casing ini adalah bintang tamu utamanya. Gitu. Dan segitu aja untuk video kali ini. Like jika kalian suka dengan video ini, dislike kalau enggak. Saya Sultan Maulana selaku owner atau pemilik dari channel ini. Maaf jika ada kesalahan kata maupun fakta. And say you goodbye, sampai jumpa di lain video. Goodbye.